Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tepuk tangan dulu untuk Joli. Salut, 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 salut. Oke, silakan duduk. Sekarang berikutnya, kalian tahu kita hari ini bertentang apa? Tidak tahu loh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Kita absen dulu. Karena tadi banyak teman-teman yang ada latihan latihan PBB. Jadi di kelas hanya berlatih saja. Jadi kita absen. Yang ada di kelas saja ya. Aldemune, Hadir, Diremeze, Bu. Renwatu, Hadir, Bu. Putri Kesa, Alexa Toda, Hadir, Bu. Ima Ero, Hadir, Bu. Liora Daru, Hadir, Bu. Yuni Moi, Hadir, Bu. Joli Bue. Hadir, Bu. Jadi yang di kelas benar-benar hanya kalian. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan subtema aku dan lingkungan sekitar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut lagi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah kalian memahami materi ini, siswa diharapkan mampu mengenal karakteristik tempat tinggal yang merupakan bagian dari kabupaten, kota dan menerapkan praktik gotong royong di sekitar kita. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Di sini kan dijelaskan kalian tuh mengenal bagian dari kabupaten kota tempat tinggal kalian. Berarti ada bukan hanya kota saja. Berarti di sini kalian harus mengenal negara kita dan batas-batas wilayah di negara Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya kalian ini sebuah pertanyaan pemahaman, ya pemahaman. Ibu mau tanya kalian. Kalau kita masuk di materinya, Ibu mau tanya. Siapa yang tahu pengertian dari negara? Pengertian dari negara adalah satu orang. Ya Joli, coba sebutkan apa itu pengertian dari negara? Organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan
benar. Jadi ibu harap kalian buka buku halaman 36 sampai 50 buku pengayaan kalian. Kalian baca. Baca yang pertama itu pengertian negara tadi. Yang tadi sudah disebut dan dijawabkan oleh Joni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah. Berarti kita ini sudah mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah. Berarti negara lain itu orang lain tidak bisa masuk ke negara kita tanpa izin. Oke? Terus sekarang kalian perhatikan pengertian negara menurut para ahli yang terlihat di Immanuel Kant. Negara adalah organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama. Jadi, negara kita ini punya hukumnya. Kita tinggal di nggak ada juga ada hukum tuh. Tidak boleh mencuri. Kalau kita mencuri pasti ada hukumannya. Jadi, negara Indonesia itu disebut negara yang taat dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kalian baca teks Undang-Undang Dasar Negara 1945, pasti dalam ada hukum-hukumnya tuh. Apa tadi? Maksudnya hukumnya tuh macam di kalimat-kalimat akhir di undang-undang. Pasti kan di sana tuh menjelaskan kita tuh mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tuh harus mengikuti itu, kalau tidak kita akan mendapat hukuman yang setimpal. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimaksud itu adalah belajar kalian menjadi seorang murid masih dari SD sampai perguruan tinggi. Itulah artinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kalian lihat. Sekarang kita masuk di batas-batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia. Ada berapa batas wilayah Indonesia? Ada berapa batas wilayah Indonesia? Halo. Perhatikan yang tadi dia tuh di halaman 36 sampai halaman 50. Batas-batas wilayah Indonesia ada berapa? Yang di belakang sebelah ada. Di rel kok. Jadi rel. Batas apa saja? Ada batas daratan, wilayah barat, ya. Oke, tadi dia menyebutkan batas daratannya itu terdiri dari wilayah barat, wilayah timur, wilayah utara, dan wilayah selatan. Oke, ada yang itu sudah, itu masih di batas yang pertama. Sekarang batas yang kedua. Batas yang kedua. Putri. Batas laut, batas teritorial, batas landas kontinental, batas zona ekonomi eksklusif atau Z. Oke, yang ketiga, ada batas terakhir juga di setiap wilayah negara. Yang terakhir batas apa? Batas udara. Sudah tahu? Oke. Jadi batas wilayah atau batas negara bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia pasti memiliki batas-batas wilayah. Pertama tadi ada batas daratan, batasan udara dan laut. Tadi batas daratan itu ada wilayah barat, wilayah timur, dan wilayah tengah dan selatan. Saya mau tanya, kita NTT ini berada di wilayah apa? Timur dari Indonesia. Kita ini timur itu macam NTT, terus ada Papua, apa lagi? Maluku, dan
dibubarkan pada tahun 19 sekarang batas laut. Berdasarkan hasil konvensi hukum internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, batas laut Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Betul? Artinya itu berarti dia itu diukur dari dasar pantai terendah pada saat laut surut. Misalnya laut surut tuh, laut surut mana itu? Misalnya kita bukan laut. Di laut laut surut nih, dia akan diukur dari surut yang paling jauh sampai ke kedalaman yang tidak ditentukan. Itu batas teritorial. Terus yang kedua, batas dari apa? Batas landas kontinental. Oke, Konvensi Hukum Laut tahun 1982 mengatur tentang batas landas kontinen melalui pasal diplomat dalam 5. Landas kontinen adalah wilayah yang dikuasai yang terdiri atas dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar batas laut teritorial. Berarti laut laut Indonesia itu kan sudah dikuasai yang wilayah yang dikuasai di atas dasar laut. Berarti semua yang ada di lautan yang milik Indonesia itu kita punya hak untuk menjaga, merawat dan melindungi. Kita punya hak dari dasar laut sampai di permukaan laut itu punya kita semua. Mau dia airnya, mau dia punya baku karang, ikan itu semua milik dari negara Indonesia yang rakyat Indonesia punya hak untuk merawat dan menjaganya. Oke, yang ketiga, batas udara. Batas udara dijelaskan setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang di atas udara. Artinya, tidak ada satupun pesawat asing dapat melewati wilayah ruang laut udara. Biarpun kita kan tidak bisa mengukur udara tuh, kita bisa udah tinggal di atas rumah lagi tidak bisa loh. Jadi batas udara itu kita bisa memilikinya. Misalnya contohnya tuh ini Indonesia kok ini kan ada nih. Kita kan tidak mungkin terbang di atas loh supaya kita bisa tinggal di udara, tidak. Tapi negara-negara lain juga tidak bisa sembarang melewati batas udara kita. Misalnya pesawat dari luar negeri, dia itu punya jalur tersendiri untuk misalnya dari mana ya, dari negara mana ke Indonesia, mungkin dari Amerika ke Indonesia. Jadi tidak sembarang lewat Maluku, lewat Papua. Sudah ada zona jalur yang akan mereka lewati. Jika mereka tidak mengikuti jalur yang sudah ditetapkan oleh negara, berarti mereka melanggar aturan negara tersebut. Jadi itu disebut pesawat diterbangkan secara ilegal. Bagaimana itu? Oke, yang berikutnya pengalaman berikut. Sekarang kita masuk di wilayah kabupaten, kota, dan provinsi Indonesia. Tadi meskipun dengan kalian, saat ini kita ini sekarang berada di provinsi apa? Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Madura. Kabupaten Madura itu dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Kalian tahu tuh yang bupati Madura siapa? Tahu, dan wakilnya tahu. Nama wakil bupati ada. Wakil dulu. Tadi malam
kota atau bupati di daerah? Ada. Berarti kan wilayah kan itu disebut tempat di mana ada kekuasaan toh. Berarti daerah ada ini dipimpin oleh bupati yang berkekuasaan. Jadi kita di sini tidak boleh sembarang buat. Semua yang selama itu ada aturan-aturannya dari bupati sana. Sudah benar toh? Sekarang kita itu sudah. Jadi berikutnya dari kabupaten. Setelah kabupaten ya apa saja? Ada kabupaten. Ada bupati nih. Setelah ada bupati ada DPRD, bupati terus ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini bagian daerah. Ini bukan negara lagi. Kalau negara kan DPR saja toh. Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau tidak di daerah di kabupaten berarti DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah ada DPRD, ada kepala daerah tadi, ada wakil tadi, terus ada sekretaris juga. Apa lagi nih? DPRD. Sekarang kita masih di komando distrik militer atau kodim. Kodim. Komando distrik militer. Kamu tahu tidak kodim itu apa? Komando distrik militer. Dia sebagai apa? Dia sebagai apa? Satuan kewilayahan yang berada di bawah komando distrik militer. Kalau militer kan sudah pasti ini tentang orang-orang atau profesi yang menjaga keamanan negara. Seperti apa? Kodim. Berarti negara tuh. Sekarang masuk di kepolisian resort atau Polres. Di Ngada ini ada tidak Polres? Ada dong. Tugas dari Polres atau polisi di Ngada ini apa sih? Kamu sering lihat-lihat nih. Tugasnya mereka yang sering kamu lihat setiap hari. Alden, menjaga lingkungan masyarakat. Ada lagi. Tidak usah berpikir jauh. Apa ini? Mana yang kamu lihat setiap hari? Misalnya di depan jalan, di mana? Joli, menjaga lalu lintas. Apa lagi? Ada lagi. Tugas polisi banyak sekali. Melindungi, menjaga, mengayomi masyarakat. segala perbuatan atau tindakan yang dapat Memberikan diri sendiri. Itu tugas dari polisi. Menjaga, mengayomi kita agar itu tidak buat suatu kejahatan yang bisa merugikan kita sendiri. Contohnya kita mencuri. Kan merugikan kita loh. Kita mencuri terus kita masuk penjara lagi. Itu sama saja merugikan kita sendiri. Itu tugas dari polisi. Sekarang ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu jam tugasnya seperti ya kalau misalnya ada masalah-masalah yang terlalu jauh, pembunuhan harus diadili dengan baik supaya sebelum dia dapat hukuman harus diadili secara baik-baik supaya hukuman itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, juga dengan kejaksaan negeri. Sekarang yang ketujuh, perangkat teknis daerah. Perangkat teknis daerah itu merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Misalnya ada dinas pendidikan, dinas kesehatan. Ibu mau tanya, contoh dari pelayanan dinas pendidikan itu seperti apa? Contoh layanan dari dinas pendidikan. Dinas ini mengurus dan melayani masyarakat. Ada besar. Dinas ini mengurus dan melayani masyarakat di bidang pendidikan. Contohnya di bidang pendidikannya seperti apa? Joli, sekolah. Itu adalah contoh pelayanannya di sekolah. Dinas pendidikan itu menurunkan guru-guru untuk membimbing kalian, mengajarkan agar kalian bisa membaca, bisa menulis,
obat cacing secara gratis itu adalah satu pelayanan dari dinas kesehatan yang diberikan pada kalian, diberikan pada pendidikan. Oke, yang berikut dinas pertanian. Pelayanannya itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Dari orang, seperti apa? Pertanian. Kalau pertanian kan pasti itu tentang tanam-menanam, tentang tumbuh-tumbuhan. Terus pelayanannya seperti apa yang kamu dengar dari orang tua mungkin dari Aden gimana? Menanam pohon. Menanam pohon, oke. Pelayanan menanam pohon itu adalah suatu, memang itu juga ya bisa sih, itu bisa disebut sebagai dinas pertanian, tapi yang ditanya adalah pelayanan kamu dapat yang dinas pertanian berikan kepada kalian seperti ini. Contohnya dari orang-orang dari dinas pertanian memberikan bibit sayur secara gratis kepada masyarakat di Kabupaten Ngada. Terus yang kedua ya, dari dinas pertanian memberikan bantuan kepada masyarakat atau lebih khususnya yang berprofesi sebagai petani untuk menanam sayur-sayuran dan menerima bibit secara gratis dari pemerintah. Itu adalah suatu pelayanan dari dinas apa tadi? Pertanian. Sekarang kita masuk di provinsi. Provinsi tadi kan itu berulang-ulang. Provinsi itu adalah suatu wilayah yang diduduki oleh gubernur. Berarti di NTT itu memiliki gubernur toh. Semua daerah juga memiliki gubernur. Jadi pemerintah yang menduduki daerah provinsi itu adalah gubernur. Tadi kalau nggak ada ini dari kita ini daerah ini apa tadi? Bupati. Jadi provinsinya gubernur, pemerintahan negaranya ada presiden, dan pemerintahan daerahnya ada bupati, pemerintahan desa dan itu ada desa dan ada panglima. Provinsi sudah, kepala daerah tadi sudah tuh, kepala daerah sudah. DPRD itu DPRD macam dapil berapa, dapil di mana, dapil itulah DPRD itu mengurus daerah tersebut. Ini dari gubernurnya Pak dua bupati loh, bukan Pak ini, dia kan mengurus daerah yang ada. Tapi di setiap daerah yang ada itu pasti ada yang disebut dapil. Dapil itu akan diurus oleh DPR yang terdiri di daerah tersebut supaya Bapak Bupati tidak setengah mati, tidak, oh saya harus mengurus, nggak ada yang sebesar ini sendirian. Makanya ada yang namanya DPRD, DPRD di daerah-daerah untuk membantu pekerjaan dari Bapak Bupati. Mengerti? Sekarang yang terakhir, materi yang terakhir kita masuk di 4, itu pembelajaran menjaga keutuhan wilayah NKRI. Tadi mau tanya, cara kalian menjaga wilayah keutuhan NKRI seperti apa? Cara kalian menjaga? Sederhana saja. Kalian menjaga daerah kalian itu seperti apa? Caranya seperti apa? Ya, Joli mau jawab lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Iya, itu masuk ya. Itu juga cara untuk melestarikan hutan-hutan yang ada di daerah Ngada misalnya. Apalagi cara kalian untuk menjaga wilayah NKRI? Gimana cara kalian menjaga ini daerah? Bukan cukup kalian menjaga daerah sekitar tempat tinggal saja. Cinta tanah air sendiri seperti apa? Cinta Berbakti kepada orang tua dan menyayangi saudara. Berbakti kepada orang tua dan menyayangi saudara. Oke, bisa ada lagi cara kalian menjaga keutuhan wilayah
mencapai cita-citanya. Oke, ada lagi? Mematuhi peraturan. Oke, mematuhi peraturan yang ada di wilayah daerah kita masing-masing atau tempat kita tinggal. Oke, jawabannya sudah bagus, sudah masuk ya. Jadi cara kita untuk menjaga wilayah kita, yang pertama itu sebagai pelajar, kita kamu pelajar, kita tuh harus belajar sungguh-sungguh supaya dapat mencapai cita-cita kita dan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi negara. Terus yang kedua dari kita tuh harus mematuhi aturan-aturan yang ada di daerah kita agar tidak terjadi perpecahan. Tidak terjadi perpecahan di mana-mana. Oh, saya ini misalnya ini gimana? Dia tidak mematuhi aturan, dia itu sering mengganggu orang yang sedang beribadah lah, dia lempar orang ke rumah, begitu itu nanti perpecahan dong. Jadi ada perpecahan di mana-mana, itu kan akan berkelahi di mana-mana, pasti akan adanya rusuh di daerah kita. Jadi dengan kita mematuhi aturan, daerah kita akan aman saja loh. Oke. Coba kan perhatikan di buku pengayaan sikap yang harus dihindari oleh kita. Yang pertama itu ada, baca di buku pengayaan. Yang pertama yang menjaga keutuhan wilayah NKRI itu yang pertama sikap yang harus dihindari. Ada sikap individualisme. Baca pengertian individualisme adalah Hal yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sikap ini selalu mementingkan diri sendiri dan suka menutup diri terhadap lingkungan sekitar. Contoh mementingkan diri sendiri itu seperti apa? Yang tahu? Contoh mementingkan diri sendiri. Ibu kasih contoh ya. Misalnya Alden. Di kelasnya Alden itu ada orang yang beragama Islam. Ini tentang agama ya. Ada orang yang beragama Islam, dia sedang puasa nih. Sementara Alden dilakar. Alden tuh mementingkan diri sendiri. Dia berpikir yang penting saya lapar, terserah engkau yang agama Islam dan saya tidak peduli. Itu adalah sikap mementingkan diri sendiri dan Alden itu memiliki sikap egois. Itu tidak baik sama sekali. Itu adalah contoh tadi hal yang dihindari. Tadi sifat apa tadi? Baca tadi? Individualisme. Itu tentang mementingkan diri sendiri, kita egois dengan orang lain. Contohnya seperti itu. Terus contohnya begini lagi. Misalnya Ima ada dua pen, terus ini Putri dan Alisa ini bisa pinjam. Ima bisa pinjam engkau punya pensil. Oh, saya tidak mau. Terserah kamu, siapa suruh kamu tidak bawa pensil. Itu adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Itu tidak baik. Yang kedua, sikap sukuisme adalah paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri. Sikap ini akan selalu menganggap sukunya lebih unggul dari suku lain. Misalnya di masyarakat ada orang-orang yang memiliki sukunya tuh yang paling bagus lah di atas kita gitu. Ya ada suku yang berarti sukunya ya. Ada suku yang lebih, maksudnya yang kita lihat tuh memang dia tuh bagus. Mereka tuh suku yang memang di atas kita. Tapi kita lihat suku yang di bawah, maksudnya kita tuh punya kecerdasan yang bisa melampaui mereka, dan mereka itu tidak menganggap kita karena mereka menganggap, oh kamu kan suku kamu kan ya di bawah saja, jadi cukup kami saja yang di atas, yang lain itu buang. Itu sukunya seperti itu ya. Ini ada suku-suku tertentu yang menganggap mereka tuh lebih unggul daripada kita. Jadi mereka tuh kalau kita berbicara, mereka tuh anggap ini tidak benar. Itu tuh pasti tidak benar lah. Cukup hanya kita yang benar. Itu contohnya untuk sukunya itu ada, bukan ada sih. Kita hanya contoh tuh sukunya itu disebutkan. Yang penting kita harus tahu artinya itu tuh seperti begitulah. Ada suku-suku yang menganggap mereka lebih unggul dan ada mereka menganggap ada suku-suku yang rendah loh. Oke, yang berikutnya ada etnosentrisme, adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat
Misalnya, Ibu ambil contoh budaya Ngada dan budaya Nagipio. Misalnya di budaya di Ngada kan ada namanya budaya saya Jairo. Di Nagipio misalnya kirimnya di Nagipio tidak ada Jairo. Jadi kalian tuh omong di sana. Kamu di Nagipio tuh tidak ada bagus-bagusnya. Termasuk kami ada Jai, kamu tidak ada, kami ada ini, kamu tidak ada. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu sama saja. Kalian itu gimana ya? Kalian itu merasa budaya kalian itu unggul, tapi kalian tidak melihat keunggulan budaya dari daerah lain. Jadi sebaiknya sebelum kita meremehkan budaya orang lain, kita harus mempelajari budaya orang lain tersebut. Mungkin ada tuh keunggulan dari Nagipio yang kita tidak tahu. Terus ada juga kelemahan dari Ngada yang orang kita juga tidak tahu. Seperti itulah. Jadi untuk materi hari ini paham toh? Ada pertama tentang negara, provinsi, kota, dan cara menjaga keutuhan atau wilayah NKRI. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Karena kalian bilang sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan 3 soal. 3 soal. Jadi 3 soal itu tentang materi tadi yang Ibu berikan, materi yang diberikan. Jadi 1 soal itu dikerjakan oleh 3 orang. Jadi cukup berkelompok saja, cukup kamu saja. 3. Oh bisa 3. Ini sini kau masuk 1 orang ke depan. 1 orang ke depan. Langsung. Kamu 3, 1 orang ke depan. Nire, Alden dengan Joli. Kau maju. Kau maju Putri dan Arisa. Kamu lihat soalnya di halaman yang asesmen pengetahuan ya. Yang pertama, kamu dengar ya? Kamu pandai. Soal yang pertama, sebutkan unsur-unsur dari. Ingat, dengar soal yang pertama. Sebutkan unsur-unsur dari negara. Unsur-unsur dari negara. Kalian hanya sebutkan unsur-unsur dari negara. Kerja L3 dari lo. Nah, langsung isi. Terus yang kedua, bagaimana pengertian negara menurut Immanuel Kant? Pengertian negara dari Immanuel Kant. Terus yang ketiga, sikap yang harus dihindari agar terjaga keutuhan wilayah NKRI. Hanya ada 3 soal. Yang pertama tadi unsur-unsur negara. Yang kedua, pengertian negara menurut Immanuel Kant. Yang ketiga, sikap apa yang harus dihindari agar terjaga keutuhan wilayah NKRI. Sudah toh? Nomor 4, nomor 3. Menjalankan kepentingan umum.
mendapat soalnya sama satu nih, sama satu. Tapi engkau tuh bukan membaca membaca semua hasilnya, ibu tuh random. Misalnya kelompok Joli, kamu soalnya nomor 2, kelompoknya Ima soalnya nomor 3. Jadi dari soal yang unsur-unsur wilayah, bentar kelompoknya Putri yang menjelaskan. Unsur-unsur wilayah di negara. Putri berdiri. Ya, unsur-unsur dari negara. Yang pertama ada apa? Wilayah Wilayah. Wilayah itu contohnya menjadi tempat rakyat menetap dan pemerintah menyelenggarakan. pemerintah. Selain itu, wilayah juga menjadi simbol kedaulatan dan integritas kewilayahan. Yang kedua. Apa lagi setelah wilayah apa? Rakyat. Setelah rakyat ada pemerintah yang berdaulat. Jadi rakyat itu kumpulan orang yang tinggal bersama meskipun berbeda kepercayaan, budaya, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Putri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang di soal yang berikut. Soal yang pengertian negara menurut Immanuel Kant. Ibu berikan ke kelompoknya di red. Satu orang baca. Baca dengan suara yang agak keras. Jangan kecil-kecil. Pengertian dari Immanuel Kant adalah negara adalah organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum dalam batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang telah disepakati bersama. Oke. Jawaban dari kelompoknya Jirel sudah benar atau salah? Benar. Yakin? Yakin. Ya, jadi jawaban dari kelompoknya Jirel sudah benar. Kita beri apresiasi dengan Tepuk salut. tepuk salut untuk kelompoknya Jirel. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang nomor yang terakhir dari kelompoknya Imas. Baca dengan dia soal. Baca dengan soalnya itu apa? Imas? Sikap apa yang harus dihindari agar terjaga keutuhan wilayah NKRI? Sikap yang harus dihindari untuk menjaga keutuhan negara NKRI. Sikap yang pertama apa? Sikap yang harus dihindari. Yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama sikap individualisme. Tadi sikap seperti apa yang bilang tadi? Yang mementingkan diri sendiri atau ya kita bisa sebut egois. Yang kedua, sebut apa lagi? Sukuisme. Yang selalu merendahkan suku lain. Oke. Yang ketiga tadi apa? Etnosentrisme. Itu seperti apa? Pengertiannya seperti apa pengertiannya? Sikap atau pandangan yang berpangkat pada masyarakat dan Kebudayaan. Yaitu lebih kebudayaan. Itu lebih di mana seorang lebih percaya kalau budaya mereka itu lebih baik dari budaya orang lain. Baik, dari jawaban ketiga kelompok ini sudah benar. Ibu berharap kedepannya materi apa saja yang diberikan oleh guru, kalian itu harus mendengar dan mencermatinya dengan baik supaya nanti saat proses ujian materi yang sudah diajarkan dan soal-soalnya sudah pasti ada, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke? Jadi ibu mengambil kesimpulan untuk kelas 5A untuk materi hari ini tentang yang pertama tentang apa? Pengertian negara, provinsi, dan
Bagaimana kita mencegah apa tadi perpecahan atau menjaga keutuhan wilayah NKRI ini sudah selesai. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, satu orang angkat doa. Jody setelah angkat doa, kalian rapikan semua buku-buku kalian, siap untuk pulang. Kita berdoa dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami semua bisa belajar dengan baik hingga saat ini. Kami mohon berikanlah sekarang setelah kami istirahat, berikanlah kesehatan kepada kami agar kami bisa melakukan kegiatan lain dengan aman. Nama-Mu yang kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan